Kalau waktu nikahnya tahu nggak? Apa nikahnya tahu nggak? Tapi nggak tahu itu nggak jawab gitu. Orang ini nikah di mana tuh Pak? Oh, menyatakan sah perkawinan pemohon Ali Imran bin Salmin dengan pemohon Rina bin Lima di wilayah Jakarta Timur. Kemudian memerintahkan kepada KUA kecamatan yang bersangkutan untuk mencatat perkawinan tersebut. Menetapkan dua orang anak yang lahir dari perkawinan antara Ali Imran bin Salmin dengan Rina bin Ismar yang bernama Nufal lahir tanggal 20 dan Ali Mustafa lahir tanggal 13 adalah anak sah dari perkawinan antara pemohon 1 dengan pemohon 2. Memerintahkan kepada pencatatan sipil untuk mencatat akte kelahiran anak tersebut. Membebankan kepada pemohon. Demikian penetapan yang diucapkan oleh Kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 yang dihadiri oleh para tiga. Jangan pulang dulu. Jangan pulang dulu ya. Ibu Saifuddin dengan Ibu Tenti Irawati. Itu Ibu. Ibu Saifuddin bin Tatang ya Bu ya, Pak ya, umur 33 tahun, agama Islam ya. Kerjaan swasta, tempat tinggal sesuai dengan KUR. Kemudian sebagai pemohon 1 Ibu Tenti Irawati binti Selamat sama Huni ya, bapaknya umur 40 tahun. Betul? Umur 40 tahun. Kemudian tinggal satu rumah ya. Sekarang ke sini untuk disebabkan ya. Kenapa? Karena tidak punya nikah. Dulu nikahnya di mana? Dulu nikah di mana? Ibu bapak nikah dulu di mana? Di Sukabumi. Nikah di Sukabumi tanggal berapa? Tanggal 10 Desember 2011. Baru nikahnya. Baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun. Betul. Betul ya, Pak Puput. Baru nikahnya 1 tahun 10 Desember 2011. Dan dilaksanakan di Sukabumi. Waktu nikah itu ada penghulunya. Ada penghulu. Didaftar nggak di KUA? Di bawah tangan, nikah di bawah tangan, ya. Tapi secara Islam, waktu bapak nikah ada walinya, ada wali hakim. Kenapa wali hakim? Ibu nggak punya saudara, bapak sudah meninggal, paman juga nggak punya. Ibu asli dari mana? Nah, dari Jakarta. Kalau bapak ibu dari mana? Dari Sukabumi. Ibu sudah nggak ada saudara sama sekali. Saudara bapak juga nggak ada, kakek juga nggak ada, sudah meninggal. Jadi ibu waktu nikah menjadi walinya wali hakim. Tuh,
Saksinya ada waktu nikah. Waktu nikah dulu. Waktu nikah di Sukabumi saksinya ada. Siapa saksinya? Saksinya siapa namanya? Katanya Ahmad ya. Pak Ahmad dengan Ustaz Solehen Salahuddin. Betul itu. Waktu nikah di Sukabumi saksinya adalah Ahmad dan Ustaz Salahuddin. 2 orang saksi ada. Selain 2 orang ada yang lain lagi. Ini pada hadir waktu pernikahan. Waktu menikah ibu dengan Pak Ipur itu mas kawinnya apa? Uang 50.000. Janda. Jadi sama janda ibu. Lawan ke janda. Rawan apa janda? Janda. Waktu ibu menikah itu surat janda ibu ada? Hah? Cerainya? Pengadilan tapi ada surat cerainya. Itu apa? Kenapa? Bu Teti Irawati, suaminya pertama siapa namanya? Hah? Ahmad? Ahmad Sujiadi. Sujiadi. Suryadinya kan nama Suryadi. Ahmad Suryadi. Waktu suami ibu pertama Ahmad Suryadi. Ibu nikah dengan Ahmad Suryadi kapan? Udah lama, udah tinggalnya udah lama. Enggak, makanya saya nikahnya masa ibu nggak tahu nikah dengan suami pertama siapa? Tahun 94. Tahun 94. Punya anak? Punya. Hah? Punya anak? Anaknya berapa orang? 3 orang anak. 3 orang anak dengan istri suami pertama. Kemudian ibu cerai tahun berapa? Dari tahun 2008. Bisa 2008 dengan Pak Ahmad. Katanya kan berhubung dia di Bekasi, jadi belum selesai sampai sekarang. maksudnya belum selesai, perkara ibu udah diputus belum? Udah diputus. Cuma akta cerainya belum diambil. Cerainya belum diambil. Tapi ibu mau nikah gitu ya. Udah nikah. Ibu udah nikah Desember. Putusnya ibu bulan apa? Putusnya bulan apa ibu? 8 gitu. Bulan Tahun? Januari 2013. Putus tanggal 7 Januari 2013. Ibu menikah dengan bapak ini tanggal berapa? karena udah lama di saya tinggal gitu aja. Jadi dalam punya suami, ibu menikah lagi dengan ini. Begitu ya? Jadi secara agama udah lama gitu nggak diurus sama suami saya tuh. Berapa lama ibu nggak diurus sama suami? Udah ada 10 tahunan. Dengan Pak Puput ibu punya anak? Berapa orang anak ibu? Satu Raisa Malika ini yang lahir September 2012. Selama ibu menikah dengan Pak Puput, suami ibu udah tahu mantan suami. Juga nggak tahu di mana itu cuma ada alamatnya aja. Nggak tahu. Apa suami ibu itu udah nikah lagi? Nggak tahu juga karena nggak kabar itu. Nggak tahu. Dengan anak-anak nggak ada kontak? Anak-anaknya bisa semua. Nggak ada biaya sama sekali. Kalau Pak Puput kawin dengan ini punya suami istri? Masih bujang? Jadi kawin sama ini bujang? Statusnya dia yang janda, anak 3. Tapi selama perkawinan ini dari mulai Desember 2011 ada nggak yang datang juga bahwa ini suami istrinya? Ada.
saksi. Iya. Alamat sama kan? Iya. Pekerjaan Yitno. Yitno. Nah, menikah 1 Maret 1996. Betul. Waktu itu walinya siapa? Wali nikah. Walikah? Bapaknya Iya. ya, uang ya? Iya. Ya, lo nikah secara Islam. Ya, ada ijab kabul ya. Punya anak sudah? Sudah. Ya, saksinya waktu nikah siapa itu? Admiran dan Pak Ali. Oh ya, dulu. Pak Ali apa Da Ali tulisannya? Bapak Ali dulu. Ah, Yang gini dulu, aja yang Bapak dulu. Ali ya. Iya, waktu nikah dulu. Oh. Punya anak. Lo anak dua? Iya. Nur siapa? Nur Afifatul Rosida. Rosida dengan Afifah. Iya. Iya, ada cukup saksi. Saksi KTP, saksi pinjam. KTP. Yang sini. Siap nih KTP saksi. Ya, sudah fotokopinya aja. Habis jawab. Nah, balik. Ya. Kan ya. Ini Andri Yanto. Bin ayah kandung siapa? Solihuddin. Salihuddin. Umur alamat sama dengan KTP ini kan? Ini. Hubungannya dengan ini sebagai apa? Saudara kandung? Sepupu. Oh ya. Yang dua Sukarya. Sukarya bin ayah kandung siapa? Pak? Rabil. Umur alamat sama dengan KTP ya. Hubungan dengan ini sebagai apa? Paman. Bapak pamannya. Namanya Ya silakan berdua berdiri untuk dapat sumpahnya dan saksikan diri. Wajib sekali tanya Pak. Coba berdiri. Berdiri saksi. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diikuti kan begini. Ikutin kata Pak Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Dulu ya. Ya silakan duduk saksinya. Andrianto hubungan dengan siapa yang dekat sama ibu ini apa ibu yang mana? Apa? Sama istri ya? Apa? Sepupu betul mereka menikah dulu? Tahun berapa? Tahun 96. Ya nikah resmi ya? Ada ijab kabul. Walinya siapa? Bapak Yitno, mas kawinnya apa? Waktu itu yang saksi menikah siapa yang ikut? Admiran tahu? Admiran sama Ali. Soalnya saya masih kecil. Oh, masih kecil gitu ya. Jadi cuma dari daya. Betul mereka menikah dan punya anak 2 orang ya. Pak Sukarya, pamannya dari ini Pak Supaidi. Ya, betul mereka menikah ijab kabul waktu menikah dulu ya secara Islam ya. Ada saksi walinya bapaknya ini Pak Yitno ya. Mas kawin 10.000 betul? Ya. Ya, udah itu mah punya anak 2. Bapak itu aja. Itu ya benar ya. Sidang nyatakan terbuka umum. Kita baca penetapan ya. Penetapan nomor 88 PDTP 2013 Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan bersama orang Indonesia daripada kadir telah dilakukan penetapan atas perkara yang dilakukan Supaidi bin Pulung Fauzi. Selanjutnya pemohon 1 Supat binti Yatno. Selanjutnya pemohon 2. Pada masuk telah baca dapat perkara telah mendengar pemohon dan termohon dan saksi-saksi menimbang seterusnya, mengadaptasinya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan. 1. Mengabulkan pemohon 1 dan pemohon 2. 2. Menetapkan perkawinan pemohon 1 Supaidi bin Pulung Fauzi dengan pemohon 2 Supat binti Yitno yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 96 di wilayah Probolinggo ya. Adalah sah menurut hukum. 3. Memerintahkan pemohon 1 dan pemohon 2 untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada kantor urusan agama Keramat Jati dan ditentukan dalam ketentuan akad pernikahan. 4. Menyatakan anak pemohon dan termohon yang bernama Nur Khalifatul Rosidah dan Afifah adalah anak sah dari pemohon 1 dan pemohon 2. 5. Memerintahkan pemohon 1 dan pemohon 2 untuk mencatatkan kelahiran anak-anak tersebut pada Diktum Amar 4 pada Sipil Catatan Sipil Jakarta Timur. Selanjutnya mengumpulkan kepada pemohon 1 dan pemohon supaya
perkara. Demikian penetapan dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 oleh Majelis Kehormatan Jakarta Timur dan oleh pemohon dan termohon. Pemohon 1, pemohon 2. Pemohon satu Menikah pemohon. statusnya Pak? Mana saksi? Saksi mana? Pak, saksi Pak. Ya, Pak. Berdiri. Berdiri di sumpah ya. Namanya? Berdiri aja situ di situ. Diri kedua. Berdiri jajar situ. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi. Wallahi. Demi Allah. Ya Allah. Saya bersumpah. Saya bersumpah Bahwa bahwa semua keterangan semua keterangan yang saya berikan yang saya berikan di muka persidangan di ini muka persidangan ini adalah adalah keterangan keterangan yang sebenarnya. yang sebenarnya. Duduk. Tanya ini. Duduk, duduk. Duduk. Nah, Amin. Saudara Anak. anak bapaknya ini ya. Oke. Kemudian ini dengan ini sebelum menikah ada hubungan keluarga nggak? Ada. Ini sama ini ada hubungan keluarga? Nggak ada. Oh, nggak ada, nggak ada. Sebelum menikah nggak ada. Nggak ada. Nah, yang ditanya bapak nih ya. Kemudian sebelum menikah ini statusnya sudah Buddha atau masih jaka? Jaka. Jaka ini Perawan. masih perawan ya. Jaka sama perawan ya. Dan tidak ada hubungan keluarga. Nikahnya di mana Pak? Kayaknya di mana? Ya, Ustaz, Pak Ustaz. di Kramat Jati. Kramat Jati. Yang menikahkan siapa? Saroni, Pak Ustaz Saroni. Pak Ustaz Saroni itu siapa? Pak Ustaz Siapa? Saroni. Yang jadi wali siapa? Jadi wali bapaknya dia, Namanya Pak Jamil. Pak Jamil. Pak Jamil siapa tadi? Nasar. Ya. Nah, walinya itu ya. Kemudian sudah ada ijab kabul ya. Mas kawinnya apa Pak? Mas kawinnya uang Uang berapa? 10.000. 10.000. Uang 10.000 ya. Tidak ada hubungan sesusuan Pak. Ini sama ini nggak ada hubungan sesusuan, nggak ada hubungan, nggak ada. Udah Pak. Ya. Ini keterangan saksi yang satu lagi. Ada yang mau ditambah? Saksinya ya? sama? Keterangannya sama. Itu Nah. hubungannya apa tadi dengan ini? Saya pakai ipar. Ipar dari Saya, adik saya. Buat. Pak kakaknya Nasna. ini ya. Ya. Iya. Satu lagi Pak. Pak Ramin. Ya. Dulu yang menjadi saksi pada waktu nikah siapa? Banyak. Bapak sendiri. Sini dulu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Insinyur Basuki Cahaya Purnama MM.
Ditanya-tanya. Jadi nggak hafal. Hadirin hadirat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari yang sejuk ini kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di acara pagi yang mulia ini, mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menunya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ولا تتبدلوا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala Rasulil Karim. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'un wa kullukum mas'ulun an amiyati. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan Bapak Ulama Yai Zainuddin, dan yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak yang akrab dipanggil dengan Bapak Ahok, Bapak Wali Kota, dan abang saya sendiri Insinyur Haji Sanusi Muhammad Sanusi. Ini Bapak Wakil Gubernur bisa datang nih semua karena izin siapa Pak? Sang Pencipta. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini, kita kumpul di sini semua tanpa ada izin Allah, kita tidak bisa kumpul di acara yang mulia ini hadirin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, acara isbat nikah. Jadi intinya kami hanya menjelaskan isbat nikah ini untuk pengesahan seorang anak, agar anak-anak kita walaupun kita dinikahkan tahun 2013 berlaku surut. Ini keuntungannya isbat nikah. Jadi anak kita diakui anak kandung. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi perjuangan HPUI dari tahun 2012 sampai sekarang ini kami memang dalam proses. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab bukan HPUI, bukan atas nama MNC, tapi yang bertanggung jawab adalah pemerintah. Di sini, mari kita sama-sama berpikir hadis Rasulullah yang tadi saya ungkapkan tadi. Kulukum ra'un wa kulukum mas'ulun an amiyati. Semua pemimpin akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Jadi semuanya, bukan presiden, bukan gubernur, semuanya sampai tingkat RT semuanya harus bertanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya kali. Proses HPUI Pak, Masya Allah, hinaan, cacian Pak. 5 bulan Pak dibilang orang proyek gagal nih. Subhanallah. Karena apa ujian kita? Karena kita, Masya Allah, ini kita untuk mendanai untuk mereka semua, kita tidak mampu. 5 bulan kita kayak pengemis, semua perusahaan tutup mata. Semua pejabat tutup mata. Alhamdulillah, 5 bulan kita semua rencana mau demo, tapi dengan izin Allah kita demo dulu sama Allah. Baca 41 Yasin. Alhamdulillah besok saya ketemu namanya Abang Muhammad Sanusi Center. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nanti dengan gelombang yang ketiga keempat, pengen tahu dengan adanya hadirnya Bapak kita Wakil Gubernur DKI Jakarta, mungkin bisa memberi pengarahan. Dan di gelombang yang keempat dan kelima, insya Allah HPUI tidak jadi pengemis lagi. Mohon izin Bapak Wagub, kami dalam HPUI ini kita ada program nikah masal ini, ada warga kami sendiri orang Kristiani 24 pasang kita bantu juga. Jadi kita dalam program ini, Islam ini nggak ekstrim, Islam ini seperti ekstrim Pak Wagub. Jadi Islam ini nggak mesti serem, mesti ngepop sini, itu nggak bagus itu. Islam itu seperti ekstrim, dingin, manis, sejuk, indah. Ini Islam nih. Jadi anak kecil sama nenek-nenek gak ada giginya seneng. Ini Islam nih. Islam ini damai. Kita harus menjadi contoh. Jadi Islam nggak ada yang namanya sejarah kita. Ada istilah kita, Masya Allah, kita mukul sana, hancurin sana, ngebom sana. Itu nggak benar tuh. Gimana kita mau jadi panutan? Jadi hadir Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya wabah wabah kami akan berkelus kesah. Sehingga apa? Biar kita ini bagaimana kita punya keturunan semuanya diakui semuanya. Nanti bagaimana kita akan membantu dan MSC akan siap membantu
Bapak dan Ibu semuanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dari ke program kami ini bagaimana ada yang buku yang mereka memakai KIPEM atau SKDS, surat keterangan domisili sementara. Nah, ini tidak bisa menjadikan untuk KTP. Jadi bagaimana mereka untuk kelanjutannya ketika kita nikahkan ini, mereka punya status anak yang jelas. Jadi kita mengangkat derajat masyarakat nggak tahu-tahu. Cuma semuanya hanya sponsor nih Pak Wagub nih. Semua tidak ada yang membackup kita, tidak ada yang bantu. Bahkan perusahaan sebanyak ini 1000 perak aja ngasih jeruk sekilonya kagak berat, kagak bisa. Jadi insya Allah Bu ya, doa buat semuanya ya Pak ya. Doa buat Habib, doa buat doa buat Bapak Haji Muhammad Sanusi Center agar beliau dikasih rezeki yang lebih banyak lagi dan sehat selama-lamanya. Cukup kurang lebihnya, kalau tidak ada kekurangan saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada benarnya itu datang semata-mata dari Allah. Bila ada kesalahan itu karena kebodohan sendiri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur, sahabat saya Pak Basuki Cahayapurnama, Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Pak Profesor Suwardi, juga Ketua DPD DKI Jakarta abang saya Pak Taufik, paling ulama dan teman-teman kerabat kerja saya dari pemerintah daerah, ada Kepala Biro Mental Spiritual Alhamdulillah ya. Kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Pak Tutul Tapia, kepada sahabat saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semua peserta isbat. Yang pertama, Pak Wakil Gubernur, saya perlu sampaikan, ternyata sangat banyak sekali warga Jakarta Timur yang berada di pinggir batas kota Jakarta yang sepertinya kurang mendapat perhatian. Terbukti sangat banyak sekali data yang masuk ke MSD, singkatannya Metropolitan Study Center, dulunya Muhammad Sanusi Center, tapi lembaganya menjadi Metropolitan Study Center. Itu warga kita yang nikah tapi nggak punya buku nikah, sampai punya anak ada yang sudah SMP, baik yang agama Islam maupun non Muslim. Padahal Pak Wakil Gubernur, Pemda DKI sudah memprogramkan banyak sekali kesejahteraan sosial buat warga Jakarta. Sampai-sampai di puskesmas dibikin yang namanya pelacak KTP palsu, karena banyak sekali orang mau bikin KTP Jakarta. Tetapi warga kita sendiri ternyata nggak bisa menikmati karena nggak punya akte nikahnya. Karena nggak punya akte nikah, anak-anaknya nggak punya akte lahir. Sebagian hampir, sebagian nggak punya akte. Kalau nggak punya akte lahir, sudah dipastikan dia nggak punya KTP ke depan. Sudah dipastikan sulit sekali sekolah dengan Jakarta Kartu Pintar. Sudah dipastikan nggak bisa dapat juga Jakarta Kartu Sehat gratis. Ternyata waktu briefing hari terakhir, mereka nggak sadar kalau kemudian ternyata begitu besar manfaatnya mereka punya akte nikah, punya buku nikah. Kalau kita nikahkan saja di KUA, anaknya juga tidak bisa mendapatkan apa-apa, karena cuma buku nikah, anaknya dianggap anak yang di luar nikah. Makanya perlu sejak isbat, dan saya terima kasih kepada Bapak Pengadilan Agama yang sudah bersedia bekerja sama, hadir di sini di bawah timnya. Memang bisa cuma hari Jumat katanya karena waktu sidang di sana agak kalau Jumat agak sedikit. 3 ruang kita buat. Dari 270 pasang, ternyata hari ini kita hanya bisa 150 pasang. Kenapa? Karena saya tanya sidang isbatnya perlu 15 sampai 20 menit. Kalau 50 pasang satu gerai ada 150 pasang, perlu 1000 menit, kurang lebih 13 jam. Teman-teman relawan semua yang ada di sini bekerja sampai jam 10 malam hanya untuk memberi kecerahan kepada keluarga Jakarta Timur yang saat ini
Dia merasa iri kepada orang yang tinggal di pinggir Jakarta yang bisa menikmati fasilitas Jakarta. Karenanya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Wakil Gubernur, jujur saja beliau sebetulnya harusnya nggak bisa hadir. Saya kaget, saya mohon maaf terlambat. Ternyata beliau hadir, padahal semalam sudah bilang saya tidak bisa hadir karena harus melakukan pelantikan. Alhamdulillah beliau bisa hadir karena peduli kepada kita semua di sini. Dan saya minta aplaus buat Pak Wakil Gubernur. Dan harapan saya ke depan setelah ini, saya minta kepada aparatur pemerintah daerah, kepada Dukcapil, tolong dibantu akte lahirnya untuk gratis. MSC sudah pernah membuat akte lahir gratis di Condet kurang lebih 170-an orang. Waktu itu dibantu oleh Bapak juga. Tapi sekarang nggak bisa, kemarin nggak bisa, sudah banyak daftarnya, ada 400-an. Karena harus ke pengadilan, bayarnya cukup mahal Pak, 500. Jadi kita nggak mampu. Karena sekarang ada putusan MK yang baru, mudah-mudahan kita bisa dibantu lagi, kita kumpulkan lagi orang untuk bikin akte lahir Pak, supaya membantu teman-teman di sini. Dan MSC anak-anak muda semua tanpa pamrih, dia bantu buat kita semua. Buat Pak Wagub saya sampaikan, hari ini mereka pakai seragam merah putih dan panitia juga karena kaosnya memang cuma ada itu. Jadi sengaja mereka minta pakai kaos bersama supaya mereka merasa kebersamaan. Tidak ada yang terlihat pakai baju bagus, tidak ada yang terlihat pakai baju yang tidak bagus. Tadi sudah sampaikan ada belasan pasang juga dari umat muslim yang nanti pengadilannya akan kita antar ke pengadilan negeri ya, bukan pengadilan agama. Setelah itu baru kita bantu ngurus di KUA-nya. Dan di sini ada Pak Wali Kota juga. Harapan saya Bapak bisa bekerja sama dengan kita support untuk kemajuan Jakarta Timur, untuk masyarakat Jakarta Timur yang menurut statistik masih cukup tertinggal dibanding Jakarta yang 4 wilayah lainnya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama yang baik. Buat teman-teman, saya terima kasih. Buat panitia, buat Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ke depan sambil Bapak dan Ibu menyadarkan saudara yang lain bahwa pentingnya punya buku nikah. Bukan buat Bapak dan Ibu, tapi buat masa depan anak-anak Bapak dan Ibu semua. Itu aja. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah membantu, dan kepada hadirin semua, jangan pulang dulu sampai selesai acaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Insinyur Basuki Cahya Purnama MM, dipersilakan. Yang saya hormati anggota DPRD DKI Pak Sanusi, juga teman saya. Yang saya hormati ulama Pak Kiai Jainuddin, Pak Wali Kota, Pada Kementerian Negeri, Agama, pada Biro Mental, dari Dukcapil, dan juga dari kepolisian ataupun dari Koramil, juga Ustaz AA. Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua DPD Partai Gerindra, seluruh yang hadir, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Nah, pertama-tama saya sampaikan salam Pak Gubernur. Tadi saya minta izin Pak Gubernur untuk hadir di sini. Pak Gubernur tanya, acara apa? Ini acara partai atau acara dinas ini? Saya sampaikan, kebetulan yang membuat ini anggota DPRD. Dan yang lebih penting lagi, sebetulnya Pak Gubernur menginginkan tidak ada seorang pun warga di DKI yang kehilangan haknya sebagai warga karena tidak punya KTP, akte lahir, surat nikah, kartu keluarga. Itu melanggar hak asasi manusia. Jadi orang tidak boleh tidak diberikan akte lahir atau KTP hanya karena dia tidak memiliki rumah, dia tidak memiliki harta. Ini sesuatu yang berbeda. Ketika kita lahir di Indonesia, lahir di Jakarta, kita ini berhak atas akte identitas diri, walaupun kita dilahirkan dengan nasib yang memang untuk sementara masih kurang baik, tidak bisa memiliki rumah. Kita bisa bayangkan kalau keluarga yang pas-pasan,
harus melahirkan di rumah sakit waktu belum ada program namanya tidak perlu bayar, utang sana sini, begitu lahir 60 hari tidak melaporkan akte lahir, anaknya sudah mesti lewat sidang. Sidang harus jutaan, walaupun resminya 800.000 ya dulu ya, 300.000 ya. Ini 300.000 orang kan boro-boro di Jakarta buat melahirkan anak saja, hutangnya belum lunas. Jadi ini langsung dilupakan. Begitu masuk sekolah jadi masalah. Baik ketika kami di Komisi 2 DPR RI, kami mendesak sampai juga keluarlah surat keputusan bersama 8 menteri, termasuk anak-anak kita yang lahir di Malaysia, di Sabah. Itu kita dorong keluar 8 SKB, tapi juga sosialisasinya susah. Saya yang Komisi 2 DPR RI dulu meminta saja susah sekali. Yang soft copy-nya sampai dia fax itu pun tidak begitu jelas. Nah itulah awal kita mendorong bahwa orang yang punya akta pun harus diterima di sekolah. Tapi bukan berarti kita biarkan. Saya juga mendesak kepada Dukcapil kerjasama yang sangat baik. Saya dulu terlibat juga di Institut Keluarga Negara Indonesia. Itu Ketua Yayasan itu Ketua MUI Pak Slamet Effendi Yusuf. Saya dulu membantu beliau untuk membantu supaya tidak ada anak-anak yang kehilangan akte lahir. Memang kami menghadapi persoalan, ini mohon maaf, untuk umat muslim ini harus melewati isbat. Ini sesuatu yang memang dibawa kendali kami juga Pak. Karena ini Kementerian Agama, Kementerian Negeri Agama, dan ini isbat ini ada biayanya. Kalau untuk orang pas-pasan 100.000 pun susah, apa yang harus bayar 300.000 misalnya. Ini juga sudah persoalan. Makanya saya memang mengharapkan jadi dari DPR bisa menganggarkan seperti ini. Bagi kami itu sesuatu yang memalukan sebetulnya. Ketika untuk urusan yang hak dasar, hak asasi paling dasar dari warga itu harus minta tanda kutip keikhlasan atau seolah-olah kerohiman plus kasihan dari yang dermawan. Untung ada dermawan seperti Pak Sanusi. Kalau yang tidak ada dermawan sampai meninggal tidak pernah melihat itu akte nikahnya. Jadi ini belum lagi waktunya. Ini 140 satu hari. Jumat lagi misalnya, hari biasa sibuk juga hakim-hakim di sini. Nah saya kira ini merupakan satu hal yang harus diselesaikan. Tapi memang bukan wilayah kami, tapi kami akan usahakan untuk dianggarkan. Terus dari Dukcapil, kami juga menghimbau Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau ditemukan ada tetangganya yang belum mempunyai surat nikah di KUA harus melalui isbat, yang tolong dilaporkan bisa kepada Dukcapil juga. Jadi Dukcapil juga harus lebih aktif Pak. Aktifnya begitu ada orang meminta akte lahir karena dia tidak punya surat nikah yang mesti harus ada isbat, Bapak harus urus, minta di enter urus. Sehingga nanti di DKI ini tidak ada lagi orang yang sengsara sekali tinggal di Indonesia tapi tidak mempunyai hak sebagai warga negara. Itu yang saya katakan kepada Mendagri beberapa kali waktu di Komisi 2. Siapapun yang tinggal di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keluarga Negara harus dikasihkan akte lahir, walaupun dia tidak punya rumah. Jadi bayangkan orang miskin, bukan dia yang menghendaki dia miskin, bisa juga dia rajin, dia miskin karena pemerintah yang tidak mengurusinya. Dia terjadi kemiskinan karena struktural. Kita tidak memberikan kesempatan yang sama, kita tidak memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itu yang jadi masalah. Nah ini yang kita akan perbaiki. Di balik kota sekarang sangat gampang datang. Kalau untuk saya, lantai 2 itu tinggal datang saja. Kalau saya rapat, Imam Nasikomnya bisa sampaikan aspirasi. Kami buka di lantai 3. Nomor SMS saya juga masih sama. Kita harapkan tidak ada lagi ke depan. Paling berat tahun depan, ini semua selesai. Pak Marula harus selesai. Jadi khusus umat muslim,
Kita tidak ingin lagi karena terkendala biaya harus membayar sidang-sidang dan kita tidak anggarkan. Jadi tidak boleh lagi sampai tahun depan, anggaran tahun depan ada orang DKI yang tidak punya surat nikah, tidak pernah melewati sidang Islam. Itu harapan kami. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Sanusi, anggota DPRD DKI kita ini yang bermurah hati. Sebetulnya satu hal memalukan buat kami sebagai Pemprov DKI tidak bisa lakukan. Sama seperti orang membuat bakso kesehatan, itu memalukan. Orang di DKI puskesmas sekarang bakso setiap hari. Nah kita ingin semua orang bisa mendapatkan ini. Jadi kita ingin tidak ada lagi anak-anak di DKI yang tidak bisa sekolah. Kita malah juga buka di sekolah unggulan Muhammad Husni Tamrin. Kurang yang terdaftarnya ini. Karena apa? Sekolahnya ada indikasi tidak mau mengumumkan untuk kasih kesempatan orang miskin. Maka saya tidak perpanjang. Siapa yang tidak mau tanggung rumah tinggal di tempat kos yang baik, yang tinggal di rumah yang sempit, ditanggung semua, kenapa tidak mau? Tapi tidak didaftarkan karena IQ-nya kurang, Pak, masih 130. Untuk orang yang hidupnya pas-pasan dikurangin saja standarnya, berubah perlu. Yang tidak boleh dikurangin ditambah cuma ayat suci ya, Ustaz ya, pertama ya. Kalau perlu kita tambah saja, kurang saja, apa susahnya? Kalau IQ 130 susah, saya saja tidak sampai IQ-nya 130. Saya tanya kepada dinas pendidikan, IQ Bapak berapa emangnya? Katanya 115. Saya ketawa-ketawa dalam hati saya. Kamu 115 saja pintar. Kalau itu diturunkan standar IQ untuk orang yang tinggal di tempat yang agak kumuh. Jangan 130. Biarkan kasih kesempatan 40%. Yang 110 saja boleh kita loloskan. Asal ada potensi. Banyak anak di tes IQ-nya rajin, IQ-nya tinggi, tapi kalau dia malas, tidak disiplin, tidak ada gunanya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah hikmat bijaksana. Jadi saya mesti banyak hidayah dari Allah yang penting. Nomor 2 yang disiplin, baru kita punya pengertian. IQ tinggi kalau kelakuannya gendeng, sinting, itu bahaya. Nanti bisa buat aneh-aneh deh. Maka yang kita butuhkan hidayah dari Allah untuk kita hikmat bijaksana, adanya disiplin, dan tentu akan punya pengertian untuk melakukan banyak hal. Nah itu saja bisa harapan saya. Selamat kepada seluruh peserta. Ini saya kira rezeki dari Allah, bisa ketemu Ustaz AA, ketemu Pak Sanusi, jadi cocok. Dan ini juga merupakan peringatan di Bapak Marula nih, diktator. Jangan sampai keduluan mereka, Pak. Malu kita, Pak. Termasuk Pak Wali Kota juga, Pak Camat, Pak Lurah juga. Jadi kalau sampai ada ketemu Mas Lurah tidak tahu warganya ada masalah, nah harus kita urus. Termasuk juga dari Dukcapil. Kalau ada orang tidak bisa mentakdir karena tidak punya surat nikah, karena masih isi dan isbat, maka harus laporkan untuk diselesaikan. Jadi jangan biarkan warga yang tidak mampu, yang sibuk bekerja cari uang tiap hari untuk urusan yang begitu rumit, bolak-balik, bukan hanya habis ongkos, peluang dapat uangnya hilang. Kalau saya kerja tiap hari dapat rezekinya, harus tiap hari ngurusin surat yang tidak jelas selesainya. Saya mau makan apa? Akhirnya saya tidak mau lakukan. Nah ini penting untuk kita selesaikan sebagai aparat pemerintah. Sekali lagi selamat untuk yang bisa mendapatkan kesempatan ini, dan kita harapkan tahun depan kita bisa selesaikan. Dan dari Pengadilan Negeri Agama kami bisa minta bantuan supaya bisa membantu kami supaya sidangnya bisa dipermudah, sama seperti akte lahir. Kita bisa sidang di luar supaya menghemat ongkos, mengurangi macet juga. Kalau orang mau datang ke pengadilan cari uangnya susah nanti. Nah, kita atur juga jadwalnya seperti dokter. Bapak datangnya jam 4 subuh saja, ada jam 4 sore, atau jam 1 siang. Jadi tidak perlu nunggu begitu lama. Ini saya kan ditunggu karena kadang-kadang saya kurang suka pejabat datang membuat repot kita semua sebetulnya. Jadi nunggu gitu. Nah ini sudah kita harapkan tidak perlu terlalu banyak seremonial, acara-acara resmi. Yang penting warga memiliki hak asasi dan baik dasar, memiliki akte. Terima kasih.
Sini Pak, Bang. Ayo Bang. Bukunya diangkat Bang. Balik. Lalu penyerahan secara simbolik berupa surat amar putusan isbat buku nikah oleh Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama dan kartu asuransi MSC yang diserahkan oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Sanusi kepada Pak Sutri. Jadi penyerahan dari simbolis ke Pak Sutri, Bapak Ali Imron dan Bapak Wagub serahkan secara simbolis kepada Bapak ini. Terima kasih. Lalu penyerahan kartu asuransi MSD diserahkan oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Sanusi kepada Pak Sutri. Diserahkan kepada Bapak. Jadi kartu MSC ini Pak Wagub kebetulan seluruh warga Jakarta Timur mendapatkan kartu asuransi. Jadi jika dia kecelakaan meninggal dunia dapat 2 juta bisa klaim ke MSC. Kalau meninggal dunia karena sakit pun dia mendapat 1 juta. Kalau kecelakaan maka biaya perobatannya MSC tanggung 500.000. Dan MSC ngurusin program pemerintah daerah yang ke makam buat warga tidak mampu gratis, kita sudah lakukan terus Jakarta Timur. Jadi mereka bisa dapat bantuan. Mohon izin Pak Wagub, saya mau kasih kepada Bapak. Oke. Lalu penyerahan secara simbolik berupa surat amar putusan isbat dari Profesor Dr. Insinyur Suhari MSc kepada Bapak Juhar dan pasangan. Lalu penyerahan secara simbolik berupa surat amar putusan isbat. Para hadirin, ibu-ibu sekalian, kita doa ini kita pohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami yang ada di sini, khususnya kepada pejabat-pejabat kami semuanya, dan kepada yang ada di sini yang hadir juga pasangan-pasangan pernikahan masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami sekarang berusaha untuk kepentingan bangsa, negara, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perhatian kepada para wartawan yang ya. Tidak bisa mendapatkan itu prajurit hak asasi manusia yang paling dasar. Dengan Anda menduduki tanah orang, tanah negara,
melanggar HAM Anda, Anda yang melanggar HAM orang. Jadi kalau Anda tidak dapatkan akte lahir, tidak dapatkan akte nikah, atau KTP, itu melanggar HAM Anda, pemerintah. Yang harus kita bereskan. Kita untuk Jambi udah ada program, kita ada ratusan ribu kasih dia gratis. Tapi yang ini masalahnya kan juga ada juga. Untuk yang isbat ini kan sejak di agama bukan wilayah kami, terus bayar. Baik kita mau akarkan untuk bisa dihibahkan. Pak, ya. Terkait pencabutan SK Jakpro sendiri seperti apa Pak? Ya itu kan perusahaan kami sendiri gampang saja. Itu mudah saja. Dengan alasan mereka tidak efektif aja kita mau jadikan itu untuk pengolahan teh limba di sana. Memang bagus, kita lebih tinggi produksi daripada tahun lalu. Bagus. Jadi statusnya waktu itu perawan sama bujangan. Iya. Ada punya anak belum waktu itu? Belum Pak. Sekarang udah punya anak? Punya anak 2. Ya. Saksi silakan. Terima kasih banyak untuk bapak-bapak yang bersedia bantu keluar dari kantor, Pak. Kalau dia berterobosan ini tambah macet, tambah menyusahkan, Pak, untuk ongkos datang. Kalau Bapak Ibu datang seperti ini sudah sangat menolong. Terima kasih. Terima kasih ya. Pak, terima kasih. Dalam lebih nih, ini kau ya.